Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq yudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali limpahan nikmatnya kepada kita, yang sampai dengan saat ini kita masih bisa hidup dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang bila mana air lautan sekalipun dijadikan sebagai tinta untuk menulis nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka itu tidak akan cukup atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Namun seringkali kita itu baru merasakan bahwasanya, ataupun kita itu baru menyadari bahwasanya itu adalah satu nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan, atau Allah Subhanahu wa taala telah mencabut kenikmatan tersebut dari hadapan kita ataupun dari pandangan kita. Seperti halnya kita baru bisa merasakan nikmatnya sehat semisalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sakit, ataupun kita merasakan nikmatnya berjalan kaki semisalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut kemampuan kita untuk berjalan. Dan begitu pula apa yang memang mereka inginkan ketika mereka yang sudah meninggal, apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan itu adalah mereka ingin kembali ke dunia untuk sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita baru bisa merasakan nikmatnya sholat, kita baru bisa merasakan nikmatnya ibadah ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nyawa kita, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memisahkan antara nyawa kita dan juga dengan jasad kita. Na'udzubillah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengawali dengan sebuah hadis yang memang Rasulullah SAW pernah sabdakan, yaitu hadis ini banyak sekali versinya karena versi matannya, seperti halnya diantaranya itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yaitu yang berbunyi kullu mauludin alal fitrah, ataupun baik juga dari redaksi lain misalnya kullu mauludin yuladu alal fitrah, dan juga banyak juga versi-versi lain sebagainya. Akan tapi dapat kita ambil dari hadis ini yang artinya itu adalah setiap manusia itu, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Nah, sehingga kita dapat ambil bahwasanya kebaikan itu adalah natural yang ada pada setiap jiwa manusia. Nah, sedangkan kejahatan, kenakalan, kebohongan dan lain sebagainya itu adalah sesuatu yang memang diajarkan. Ketika kita ingin menjadikan anak-anak kita soleh maupun solehah, ataupun ketika kita ingin menjadikan adik-adik kita, saudara-saudara kita yang masih kecil itu ingin menjadikan anak yang soleh maupun solehah, maka cukup untuk tidak diajarkan suatu keburukan kepada mereka. Insya Allah mereka akan menjadi anak yang soleh maupun solehah. Nah, kita berbicara tentang peserta didik. Kalau kita berbicara tentang peserta didik, maka itu terlepas dari, karena peserta didik itu unik ya. Kenapa dikatakan unik? Karena pertama, peserta didik itu bukan miniatur dari orang dewasa. Karena peserta didik itu memiliki dunianya sendiri, memiliki fasenya sendiri, memiliki karakteristiknya sendiri. Seperti halnya seorang pendidik yang mengajarkan anak PAUD, itu berbeda halnya dengan pendidik yang mengajarkan anak SD, SMP, SMA, dan juga seterusnya. Sehingga memiliki metode dan juga cara yang berbeda untuk mengajarkan mereka. Sehingga peserta didik itu dikatakan unik, karena mereka itu memiliki dunianya sendiri, memiliki fasenya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik itu adalah ya seperti halnya kita ketahui bahwasanya manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya Allah menciptakan hewan itu dengan diberikan nafsu akan tapi tidak diberikan akal. Allah menciptakan malaikat dengan diberikan akal akan tapi tidak diberikan nafsu. Sehingga apapun yang telah Allah perintahkan kepada malaikat, maka niscaya malaikat itu akan melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia diciptakan dengan diberikan akal maupun nafsu, yang mana antara kedua ini, akal dan nafsu ini, harus kita senantiasa lindungi dengan iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena manusia diberikan akal tersebut, sehingga manusia itu dilahirkan dengan potensi, bukan dengan spesialisasi, seperti halnya burung misalnya. Burung ataupun hewan pada umumnya. Seperti halnya burung itu dilahirkan untuk bisa terbang, akan tapi burung tidak dilahirkan untuk bisa berenang di air ataupun berenang di tengah lautan. Begitu pula dengan ikan dilahirkan untuk bisa berenang di tengah lautan, akan tapi tidak dilahirkan untuk bisa terbang di angkasa seperti halnya burung. Nah, sehingga hewan itu dilahirkan dengan spesialisasi tadi, sedangkan manusia dilahirkan itu dengan potensi yang dimilikinya masing-masing. Nah, seorang pendidik itu harus bisa menemukan, harus bisa membantu peserta didiknya untuk
bisa menemukan, mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Sehingga ada manusia ataupun ada peserta didik yang dia itu memiliki kelebihan potensi di bidang matematika misalnya, ataupun di bidang kedokteran, di bidang bahasa dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak bisa samaratakan antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lain itu dengan nilai. Dan tolak ukur keberhasilan pendidikan itu dengan nilai. Akan tapi tolak ukur keberhasilan pendidikan itu adalah bagaimana menjadikan mereka menjadi peserta didik yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengembangkan segala potensinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya anak itu adalah tanggung jawab dari orang tua. Baik itu tanggung jawab dalam memenuhi nafkahnya, misalnya nafkah perutnya, kemudian ilmunya, agamanya. Anak-anak itu harus senantiasa ada dalam tanggung jawab dari orang tua. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'annya, yaitu Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya itu adalah seruan Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu, naro, dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia. Berbeda halnya dengan bahan bakar api yang ada di dunia, yaitu adalah semisalnya dengan kayu bakar kemudian dan juga lain sebagainya. Tapi bahan bakar dari api neraka itu adalah manusia. Yang penjaganya itu adalah malaikat-malaikat yang keras lagi kasar, yang memang mereka itu senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya sebelumnya saya sampaikan bahwasanya malaikat itu senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersikap kasar, maka malaikat itu tidak akan pernah bersikap lemah lembut kepada orang lain ataupun kepada yang lainnya. Nah, sehingga apa yang dimaksud dari ayat ini, maksudnya itu seperti apa? Kalau kita coba membuka sedikit terkait dengan tafsir ayat ini, yaitu dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya ketika itu Umar bin Khattab ketika mendengar ayat ini, kemudian Umar bin Khattab pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya, kalau aku menjaga diriku dari api neraka, aku memahami, akan tapi lalu bagaimana cara menjaga keluarga dari siksa api neraka?" Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, yang dimaksud dengan engkau menjaga keluargamu dari api neraka, yaitu adalah engkau menjauhkan ataupun engkau melarang keluarga kamu dari apa yang telah dilarang kepada kamu, dan engkau memerintahkan kepada keluarga kamu atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pendidikan, dakwah, mengajak keluarga kita ataupun mengajak orang lain itu dimulai dari rumah. Mengajak pada kebaikan itu dimulai dari rumah. Seperti halnya dijelaskan juga dalam tafsir-tafsir lainnya, seperti halnya tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Aisar dan juga lain sebagainya, bahwasanya yang dimaksud keluarga itu adalah seperti halnya kita, ada suami, ada istri, kemudian ada anak-anak di situ. Sehingga semuanya itu adalah suatu komponen keluarga yang harusnya saling mengingatkan dan juga saling menjaga. Sehingga jangan sampai nanti kita hidup setelahnya itu antara ayah dan ibu itu terpisah, anak dan juga ayah dan ibu itu terpisah dan lain sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kita berbicara tentang contoh, tentang uswah, tentang pedoman ataupun tentang seseorang yang memang harus dijadikan contoh oleh kita, yaitu kita tidak bisa terlepas dari baginda kita, yaitu Rasulullah SAW, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswah, sebagai untuk menyempurnakan akhlak kita, sebagai contoh bagi kita. Mungkin para ikhwan di sini beberapa kali ataupun sering kali memikirkan kenapa Rasulullah SAW itu satu saat dalam keadaan miskin, akan tapi di waktu yang lain dalam keadaan yang kaya. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita selaku hambanya bagaimana sikap kita seharusnya ketika kita itu dalam keadaan sempit. Bagaimana sikap kita ketika kita itu dalam keadaan lapang dan juga lain sebagainya. Sehingga Rasulullah SAW itu diutus sebagai contoh bagi kita bagaimana kita harusnya bersikap dan bertindak atas apa yang sedang kita jalani. Nah, dalam hal pendidikan pun juga sama. Rasulullah SAW kita ketahui bersama bahwasanya para sahabat-sahabat ataupun para peserta didik Rasulullah SAW itu semuanya itu berhasil. Semua itu berhasil begitu dunia maupun akhiratnya. Nah, suatu ketika pada hari Jumat, yaitu Rasulullah SAW itu sedang mengadakan satu majelis ilmu, halakoh ilmu. Nah, akan tapi ketika itu ada para sahabat
sahabat-sahabat Badar, yaitu sahabat-sahabat yang memang menghadiri ataupun mengikuti perang Badar, yang datang itu terlambat. Kemudian mengucapkan, sahabat-sahabat tadi yang datang terlambat tadi mengucapkan salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, dan juga kepada para sahabat yang lain dan sebagainya. Nah, setelah itu Rasulullah dan para sahabat lain pun menjawab salam dari sahabat yang datang terlambat tadi. Nah, akan tapi Rasulullah SAW itu menyaksikan tidak ada respon, tidak ada tidak ada respon dari para sahabat-sahabat lain yang memang telah hadir terlebih dahulu. Bahkan mereka tidak mengubah posisi duduk sama sekali, sehingga turunlah ayat ini, yaitu Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yang mana berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu alladzina amanu minkum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang mana artinya lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, menyeru kepada kita, yaitu dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tidak pandang itu baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dalam artian di sini bisa kita ambil juga bahwasanya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi perempuan maupun laki-laki. Sama halnya, jadi tidak ada ras gender atau lain sebagainya. Bagi perempuan itu tidak boleh menuntut ilmu ataupun lain sebagainya. Sehingga kewajiban menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian apa lanjutannya? Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam satu majelis, maka lapangkanlah. Maka Allah itu akan melapangkan segala urusannya kamu, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kenapa apabila dikatakan wa idza qila syuzu, dan apabila dikatakan kepada kamu berdirilah, maka berdirilah. Maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Nah, beberapa derajat gitu ya. Dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam artian di sini maksud dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya maksud dari majelis di situ, apa itu majelis? Majelis di situ itu adalah berasal dari kata jalasa. Nah, jalasa itu bukan artinya duduk ya, akan tapi jalasa di situ yang dimaksud itu adalah berpindahnya ataupun ya tadi berpindahnya dari tempat yang rendah menuju tempat yang tinggi. Dengan cara apa kita berpindah dari tempat yang rendah dan tinggi? Itu adalah majelis di situ adalah majelis ilmu. Karena dengan kita bergabung dengan majelis ilmu, maka kita itu akan berpindah dari tempat yang rendah menuju tempat yang lebih tinggi lagi. Di situ Allah akan mengangkat derajat kita dari tempat yang rendah menuju tempat yang lebih tinggi lagi. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya semangat menuntut ilmu para sahabat, para tabi'in dan juga seterusnya, para alim ulama pada masa-masa lalu itu begitu luar biasa semangatnya. Seperti halnya Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Suatu ketika Abdullah bin Umar itu ditanya oleh seseorang terkait dengan satu hal. Nah, akan tapi Abdullah bin Umar itu tidak segera menjawab pertanyaan tersebut. Nah, setelah beberapa minggu kemudian barulah dijawab oleh Abdullah bin Umar terhadap orang yang bertanya tadi. Nah, setelah sampaikan atas jawaban dari pertanyaan seseorang tersebut bertanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, kenapa engkau itu baru menjawab pertanyaanku beberapa minggu yang lalu, baru menjawabnya sekarang? Kemudian Abdullah bin Umar pun menyampaikan bahwasanya aku baru menjawab pertanyaanmu karena aku kemudian mencari atas apa yang memang engkau tanyakan, kemudian aku amalkan terlebih dahulu sehingga aku bisa menyampaikan kepada kamu. Nah, inilah adab seorang yang berilmu, gitu ya. Orang yang berilmu itu adalah orang yang memang dia itu senantiasa mengamalkan atas apa yang memang dia miliki. Karena dia itu khawatir akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya tercantum dalam Quran surat As-Saff ayat 2. Yang mana berbunyi ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa engkau itu mengatakan atas apa yang tidak kamu kerjakan? Kalau dalam bahasa Jawa itu kita kenal sebagai jarkoni misalnya. Jarkoni itu ngajar tapi orang lakoni, itu jarkoni. Jadi dia itu punya ilmu, kemudian dia itu sampaikan, akan tapi dia sendiri pun tidak mengamalkan. Nah, kemudian apa siksaan bagi mereka? Siksaan bagi mereka yang memang jarkoni tadi itu adalah kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yaitu siksaan bagi mereka itu adalah azab ataupun kemarahan yang besar, kemarahan yang sangat dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang jarkoni tadi. Sehingga begitu luar biasanya Abdullah bin Umar dalam menyikapi dirinya terhadap ilmu ataupun terhadap ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala tadi. Kemudian ada lagi alim-alim lain sebagainya, seperti halnya misalnya Rabi'ah bin Abi Rahman, yang mana Rabi'ah bin Abi Rahman ini adalah salah satu guru dari Imam Malik. Suatu ketika Rabi'ah bin Abi Rahman ini
dia itu tidak memiliki dana, dia itu tidak memiliki uang cukup untuk bisa berangkat menuntut ilmu. Nah, sehingga hal tersebut tidak dijadikan sebagai kemudahan, sebagai uzur bagi Rabi'ah bin Abi Rahman untuk menuntut ilmu. Kemudian dia itu berpikir bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan pembekalan, untuk bisa mendapatkan uang tadi, sehingga dia itu bisa berangkat menuntut ilmu. Kemudian dia itu memanjat rumahnya dan menjual genteng-genteng di rumahnya. Nah, dari hasil penjualan genteng dari situ itu digunakan untuk dia menuntut ilmu. Itulah Rabi'ah bin Abi Rahman. Kemudian ada lagi alim-alim lain sebagainya, seperti halnya Hasyim ad-Dimashqi, yang memang beliau itu adalah salah satu guru nantinya, guru dari Imam Al-Bukhari. Hasyim ad-Dimashqi ini begitu luar biasa orang tuanya kepada anaknya itu dalam hal menjaga dari siksa api neraka tadi, baik itu dalam hal asupan gizi, kemudian dari hal ilmu dan juga ilmu agama dan juga lain sebagainya. Nah, ayah dari Hasyim ad-Dimashqi ini sampai-sampai karena dia itu tidak memiliki uang, dia itu menjual rumahnya. Ya memang uangnya tersebut, hasilnya tersebut untuk digunakan anaknya, untuk diberikan kepada anaknya untuk bisa menuntut ilmu ke Madinah, untuk bisa pergi dari Damaskus, dari asalnya Hasyim ad-Dimashqi menuju ke Madinah, itu untuk belajar kepada Imam Malik. Begitu luar biasanya para alim-alim ulama pada zaman dahulu. Nah, sehingga hal ini haruslah menjadi motivasi bagi kita, bagi peserta didik, baik itu bagi peserta didik maupun bagi pendidik, bagaimana kita menghargai ilmu, bagaimana kita memiliki giroh dan semangat dalam menuntut ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mulia. Nah, karena alim ataupun orang yang memiliki ilmu itu derajat itu lebih tinggi dibandingkan orang yang abid. Apa nih orang yang ahli ibadah? Apa yang dimaksud dengan alim di situ? Alim di situ adalah orang yang dia itu memiliki ilmu, memiliki semangat menuntut ilmu, kemudian dia itu memiliki ilmu dan dia itu memiliki semangat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Itulah yang disebut alim. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi kewajiban kita ketika kita menuntut ilmu itu, kita harus mengosongkan, kita harus melapangkan hati kita harus melapangkan pikiran kita harus melapangkan dalam hal-hal yang sebagainya, dan juga kita mengosongkan gelas kita sehingga ilmu itu bisa masuk kepada kita dan kita bisa bermanfaat bagi umat dan lain sebagainya. Jazakumullahu khairan, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah wal jihadu fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.